Kembali di Anyus Pagi pemirsa, lebih dari sepekan kelangkaan solar terjadi di berbagai SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibatnya kemacetan panjang terus terjadi dan menjadi pemandangan rutin. Kemacetan panjang terjadi akibat antrean BBM jenis solar di sebuah SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Lebih dari sepekan kelangkaan solar membuat antrean panjang truk di SPBU yang masih memiliki persediaan solar. Menurut pihak SPBU, kelangkaan solar terjadi karena tingginya permintaan, sementara pasokan dari Pertamina tetap 18 ton setiap hari. Melayani dengan baik akhirnya berdampak kepada kemacetan arus lalu lintas sepanjang Jalan William Iskandar. Kemacetan panjang hingga 15 km akibat antre pengisian BBM jenis solar juga terjadi pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak di Labuan Batu Selatan. Pengguna jalan mengeluh karena terjebak kemacetan bahkan hingga 6 jam. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan 8 hektar ladang ganja di Kabupaten Aceh Besar Aceh. Batang ganja siap panen tersebut langsung dibakar di lokasi. "120 petugas gabungan dari BNN, Polres Aceh Besar, serta prajurit TNI memusnahkan 8 hektar ladang ganja siap panen di 2 lokasi berbeda. Di lokasi ini terdapat 2 titik tanaman ganja siap panen dengan batang setinggi 1 hingga 2,5 meter sebanyak 13.000 batang dengan berat mencapai 6 ton lebih. Pohon ganja siap panen ini dicabut, ditumpuk, dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Batang pohon yang ada di lokasi pertama dan lokasi kedua, kita bisa hitung di total kurang lebih ada 13.000 batang yang bisa kita dapatkan kemudian kita musnahkan hari ini. Jadi kalau di total berdasarkan berat basanya itu kurang lebih 6,5 ton. Untuk memberantas ladang ganja di Aceh, BNN akan menggandeng pemerintah daerah Aceh. BNN juga mengimbau para petani yang diduga menanam ganja ini untuk beralih menanam tanaman produktif yang tidak melanggar undang-undang narkotika. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. 2 orang pengedar narkoba jenis sabu di Jember, Jawa Timur diringkus Satreskobra Polres Jember. Tembakan ke udara lepas beberapa kali dilakukan saat pelaku berusaha melarikan diri. Suara tembakan ke udara terdengar saat aparat Satreskobra Polres Jember mengejar 2 orang pengedar narkoba di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur. Pelaku bernama Puryanto dan Saiful Arif adalah pemakai sekaligus pengedar narkoba jenis sabu. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat kabur ke rumah tetangganya dan naik ke plafon rumah. Penggerebekan dilakukan usai polisi menerima informasi dari salah seorang pembeli sabu. Dari pelaku, polisi menyita 3 paket narkoba jenis sabu berikut alat hisap. Informasi tersebut petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan karena memang tetangga desa. Akhirnya berhasil dilakukan penangkapan walaupun sempat lari masuk rumah warga, kemudian naik ke atas loteng. Dari hasil tersebut, petugas berhasil mengamankan tersangka dengan barang bukti 1 poket sabu. Terus kemudian saudara Arif mengaku bahwa memang telah menjual barang tersebut kepada saudara Puryanto. Polisi masih terus mengembangkan kemungkinan adanya pelaku lain yang juga sebagai pengedar atau bandarnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polisi kembali menggerebek kampung Boncos di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Dari lokasi yang juga dikenal sebagai kampung narkoba itu, 7 orang yang diduga pengedar narkoba ditangkap. Di belakang, di sebelah kiri, sebelah kanan, ada dibongkar. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek kampung Boncos di kawasan Kebon Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Satu persatu warga yang dicurigai sebagai pengedar narkotika diperiksa polisi.
Petugas juga menggeledah lokasi yang biasa dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Dari lokasi, personel polisi menyita sejumlah alat hisap sabu yang sempat disembunyikan. Ada 5 klip paket sabu. Kemudian ada beberapa orang yang kita amankan. Kemudian ada beberapa alat yang digunakan untuk hisap sabu kita amankan, nanti akan kita musnahkan. Terus kemudian ada beberapa lapak yang kemarin sudah kita hancurkan. Dan ini ada baru yang berdiri, nanti akan kita hancurkan lagi. Dan yang paling utama adalah kegiatan ini akan berkelanjut dan kita akan koordinasi terus dengan lingkungan sekitar agar penyakit masyarakat yang ada di sini ini kan hilang. Polisi menangkap 7 orang, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang wanita muda di Probolinggo ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor. Modus pelaku mengincar lingkungan rumah yang sepi untuk beraksi. Uang hasil kejahatannya digunakan untuk membeli minuman keras. Inilah LW, wanita asal Tegal Rejo, Kecamatan Dringgu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap polisi karena terbukti telah mencuri sepeda motor. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri motor sebanyak 2 kali dengan cara menunggu rumah yang sepi, kemudian langsung mengambil motor incarannya. Hasil kejahatannya dijual dengan harga sekitar Rp400.000 hingga Rp600.000 per unitnya, dan uangnya digunakan untuk membeli miras. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan korban. Tak menunggu lama, polisi langsung bergerak menyelidiki kasus pencurian tersebut dan menemukan siapa pelaku pencurian tersebut, yang tak lain adalah wanita muda, yakni LW. Dari hasil pemeriksaan, sebenarnya ini belum dikatakan residivis, tetapi masih tahap melaksanakan kegiatan baru 2 kali. Modus operandinya di sini adalah memasuki rumah, jadi rumah-rumah yang kosong, tidak ada penghuninya, dimasuki, dan setelah itu kelihatan aman, kita diambil untuk sepeda motor. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan pelaku berupa 1 unit sepeda motor. Kini polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memastikan pelaku merupakan jaringan atau bukan. Pemirsa, seorang siswa melaporkan anggota polisi ke Propam Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Anggota polisi tersebut diduga menganiaya siswa saat mengamankan tawuran. Dalam video amatir yang direkam seorang siswa diamankan polisi, pelajar yang diamankan merupakan siswa yang ikut tawuran. Namun pelajar yang diamankan ini justru membuat laporan ke Propam Polres Polewali Mandar. Ia mengaku tidak hanya dikeroyok pelajar lain, tetapi juga anggota polisi. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Apalagi polisi memang terlibat dalam pengamanan pasca tawuran yang melibatkan siswa dari sekolah yang berbeda. Yang diadukan, tetapi kami sebagai Propam tetap melayani. Kita terima pengaduannya, kemudian kami akan lakukan konfirmasi kepada anggota-anggota yang terkait yang melaksanakan penugasan pada hari itu. Aduan ini benar terjadi atau hanya ada kesalahpahaman yang terjadi pada saat anggota membubarkan dugaan terjadinya perkelahian antar pelajar di depan SMA 2. Pihak Propam akan memeriksa dan mengambil keterangan anggota polisi yang bertugas saat pengamanan tawuran. Sakit hati jalinan cintanya diputus, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan menyebar video syur mantan kekasihnya. Pelaku ditangkap setelah korban melapor ke polisi. Korban konten video tak senonoh ini histeris saat bertemu kembali mantan pacar yang menyebarkan videonya di media sosial. Alkafon alias Cacep diburu petugas setelah korban melapor dan ditangkap di rumahnya di Jalan Abu Bakar Lambogo, Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam pemeriksaan di Polrestabes Makassar, pelaku mengakui perbuatannya karena sakit hati diputuskan korban. Polisi menyita konten video asusila yang disebar pelaku, sementara ponsel yang digunakan untuk merekam dan menyebarkan video telah dijual. Motifnya karena sakit hati, pelaku diputuskan oleh korban. Untuk barang bukti sendiri? Barang bukti yang kami amankan yaitu satu konten video porno, kemudian untuk HP yang digunakan sudah dijual, tapi sementara dalam pengejaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum selanjutnya. Polisi menetapkan 2 aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti sebagai tersangka. Keduanya terjerat pasal pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan pengacara dan aktivis HAM Haris Azhar serta koordinator Kontras Fathia Maulidianti sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan pada September 2021 lalu. Saat itu, keduanya membahas konflik di Intan Jaya, Papua. Diduga ada kaitannya dengan tambang emas yang dikuasai oleh perusahaan milik Luhut. Negara ini hari ini hanya bisa memberikan status tahanan atau suatu hari akan memenjarakan saya anggap itu adalah sebagai sebuah kehormatan buat saya, atau saya anggap sebagai fasilitas negara yang diberikan kepada saya ketika kita membicarakan atau membantu mengungkap sebuah fakta. Justru saya dan Haris hanyalah sebagai muara dari kelumitnya situasi permasalahan HAM di Papua. Yang sampai saat ini informasinya tidak pernah dibuka kepada publik seterang-terangnya. Dan sebetulnya ini berkaitan dengan poin saya selanjutnya ketika Kontras bersama dengan 8 organisasi lainnya melakukan riset tersebut dan lalu dibalas dengan kriminalisasi hanya karena kita mempublikasikannya melalui YouTube. Gitu. Rencananya, polisi akan menggelar pemeriksaan lanjutan terhadap Haris dan Fathia pada Senin pekan depan. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, belasan tahun menjadi penambang pasir di sungai. Meski pendapatannya tidak pasti, namun ia bahagia karena mampu membantu suaminya mencari nafkah untuk keluarga. Siapa bilang wanita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kasar seperti yang bisa dikerjakan pria? Adalah Tri Puji Rahayu, seorang ibu rumah tangga di lereng Gunung Merapi, Desa Jelok, Boyolali, Jawa Tengah, yang sudah 18 tahun menjadi penambang pasir. Keterbatasan ekonomi membuat Tri Puji Rahayu atau lebih dikenal dengan Yayuin harus berjuang membantu suami mencari nafkah dengan menambang pasir di Sungai Gandul. 3 hari baru dapat 1 kol, ya kadang 170 nilainya gitu ya. Iya. Ya untuk biaya sekolah. Yayu tak sendiri, masih ada belasan ibu-ibu lain yang berprofesi serupa. Selain berat, profesi menambang pasir juga memiliki resiko tinggi. Selain tebing yang rawan longsor, di musim penghujan banjir lahar dingin dapat sewaktu-waktu terjadi. Ya tetap waspada. Ya kalau ada banjir ya nggak nambang gitu aja. Menurut Sutarji, suami Yayu, dirinya tidak pernah memaksa istrinya ikut menambang pasir. Selain gigih dalam bekerja, Yayu juga dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Gimana ya, suka sekali karena ada yang membantu saya untuk cari nafkah buat keluarga. Ya, ibu juga kasihan sama saya kalau saya kerja sendiri. Dalam kondisi harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, Tri Puji Rahayu hanya bisa berharap
selalu diberi kesehatan dan stok pasir di alam selalu melimpah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi mendorong pemerintah Indonesia untuk memainkan peran yang baik dalam perang Rusia-Ukraina. Dampak perang yang menyebabkan harga-harga komoditas naik dianggap akan menggerek nilai ekspor produk komoditas Indonesia. Dampak perang Rusia-Ukraina membuat sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mengambil peluang dari konflik tersebut yang bisa mengerek ekonomi nasional dengan ikut naiknya nilai ekspor komoditas Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam konferensi virtual terbesar yang diselenggarakan oleh MNC Group bertajuk MNC Group Investor Forum 2022, Strengthening Indonesia's Resiliency and Transformation. Harga-harga komoditas naik, dan kalau kita lihat yang kuning ini nikel paling tinggi naik, dan nikel ini dan kita kebetulan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, dan ini akan berdampak kepada ekspor kita tahun ini juga kalau kita mampu memanfaatkannya. Tapi sampai tadi malam kelihatannya positif. Makanya kalau kita lihat harga minyak turun, kemudian indeks itu Dow Jones juga naik, apalagi ada kebijakan pemerintah Cina yang mengantisipasi supaya jangan ada hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila ekonomi dunia memburuk akibat mungkin perang yang makin besar. Langkah strategis pemulihan ekonomi nasional juga menjadi fokus Kementerian BUMN dengan mengembangkan hilirisasi industri kesehatan, digitalisasi ekonomi, dan peningkatan investasi. BUMN terus mendorong pengembangan teknologi dan digitalisasi. Keempat, peningkatan investasi, di mana kami mendukung terciptanya ekosistem investasi yang sehat berlandaskan good corporate governance. Yang terakhir, pengembangan talenta. MNC Group Investor Forum 2022 merupakan forum diskusi tahunan yang fokus membahas percepatan ekonomi. Webinar MNC Group Investor Forum kali ini merupakan rekor webinar terbesar dalam sejarah yang dihadiri lebih dari 79.668 peserta secara daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan ibu-ibu di Lebak, Banten rela antri 4 jam demi mendapatkan 3 liter minyak goreng subsidi. Selengkapnya akan hadir usai jeda berikut.